warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziratul Nuzur, mahasiswa semester 1 dengan NIM S22306003, Prodi Tadris Matematika di Darul Ulum Sarolangun. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Akidah. Langsung ke pembahasan. Definisi akidah. Akidah menurut etimologi berasal dari kata al-aqdu yang bermakna ikatan atau janji atau simpul yang kuat. Sedangkan menurut terminologi mempunyai dua sudut tinjau, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum adalah sebuah ketetapan akal yang bersifat pasti, baik hukum tersebut bersifat benar ataupun batil. Kalau ketetapan akal sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan wahyu Allah, maka dia dinamakan akidah yang benar, akidah as-sahihah, dan akan melahirkan keselamatan dari siksa Allah dan kebahagiaan dunia akhirat seperti keyakinan kaum muslimin akan keesaan Allah. Sedangkan secara khusus, akidah bermakna akidah Islam, yaitu keimanan yang pasti kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, serta takdir yang baik dan yang buruk. Akidah di dalam Al-Quran disebut dengan iman yang artinya membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dengan amal perbuatan. Langsung ke B, sumber akidah Islam. Akidah adalah sesuatu yang harus berdasarkan wahyu. Oleh sebab itu, sumber akidah Islam adalah Al-Quran yang sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, karena mereka telah diridhoi oleh Allah Ta'ala. C. Kedudukan dan peran akidah Islam. 1. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amal. 2. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggalkan dunia ini. 3. Akidah yang benar telah mampu menciptakan generasi yang terbaik dalam sejarah umat Islam, yaitu generasi sahabat dan 2 generasi sesudahnya. D. Pembagian akidah tauhid. Ada 3 macam akidah tauhid menurut pembagian para ulama, yaitu tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dan beriman, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenanya semata. Tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan, yakni mengimani dan meyakini hanya Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta ini. 3. Tauhid al-asma was sifat, yakni mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya, artinya mengimani bahwa tidak makhluk serupa dengannya dengan zat, asma maupun sifat. Sebab-sebab penyimpangan akidah. 1. Bodoh terhadap akidah yang benar. 2. Tasawuf, fanatik terhadap nenek moyang dan tak mempertahankannya. 3. Taklid buta. 4. Berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang saleh. 5. Lalai dari merengkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah. 6. Kebanyakan rumah tangga telah kehilangan bimbingan agama yang benar, padahal peranan orang tua sebagai pembina putra-putrinya sangatlah besar, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Baiklah, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Teman-teman sudah mengirimkan soal kepada saya. Langsung saya baca dan langsung saya jawab. Pertanyaan dari Elsa, bagaimana cara menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini? Dalam menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini. 1. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. 2. Membaca kisah tentang para nabi. 3. Membaca dan mengajarkan Al-Quran. 4. Mentalqin untuk mengucapkan kalimat tauhid. Pentingnya mentalqin kepada anak usia dini. Langsung soal kedua dari Anita Putri. Apa peran akidah dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan, peran akidah antara lain adalah sebagai petunjuk hidup agar dapat membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Baik, saya langsung ke soal ketiga dari Siti Nur Hikmah. Bagaimana jika manusia hidup tanpa akidah yang benar?
Jawabannya, tanpa akidah yang benar, seseorang yang akan menjadi mangsa bagi kepersangkaan dan keraguan yang lama-kelamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan, sehingga hidupnya terasa sempit. Lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dan menyudahi hidup sekalipun. Baiklah, saya akan membaca kesimpulan dari makalah saya. Akidah adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan atau sebuah keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada keraguan di dalam dirinya. Yakin bahwa Allah itu esa atau satu dan tidak terbuat kafir atau menyekutukan Allah. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Akal pikiran itu hanya digunakan untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber akidah tersebut, yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan. Atas dasar ini, akidah mencerminkan sebuah unsur kekuatan yang mampu menciptakan mukjizat dan merealisasikan kemenangan-kemenangan besar di zaman permulaan Islam. Keyakinan harus didasari dengan mengesahkan Allah, karena barang siapa yang meyakin adanya Tuhan, maka hendaknya harus yakin bahwa Allah itu esa atau satu. Seperti dituangkan pada surah Al-Ikhlas, bermakna memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bahwa kandungan Al-Qur'an ada 3 macam. 1. Tauhid, kisah-kisah dan hukum-hukum. Dan dalam surat ini terkandung sifat-sifat Allah yang merupakan tauhid. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terkandung keikhlasan, tauhid kepada Allah, dan dikarenakan membebaskan pembacanya dari syirik, menyekutukan Allah. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Adanya kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.